Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Bapak Ibu guru, di video kali ini saya akan memberikan gambaran atau koneksi antar materi setelah sampai pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Albert pernah mengatakan, teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau apa yang utama adalah yang terbaik. Dari kutipan ini kaitannya dengan proses pembelajaran yang saya pelajari saat ini, bahwa mengajarkan kepada anak tentang materi itu baik, tapi yang paling esensial bagi mereka, yang paling berharga adalah yang terbaik, adalah apa yang dibutuhkan oleh anak. Inilah yang paling penting. Bagaimana nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita ambil dalam satu pengambilan keputusan memberikan dampak pada lingkungan anak, yaitu berpihak pada murid. George Wilhelm Friedrich Hegel juga mengatakan, education is the art of making an ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Bukan sekedar pengetahuan yang harus kita tanamkan kepada anak, yang harus kita transfer ke dalam pemikiran anak, tapi bagaimana seorang pemimpin pembelajaran atau seorang guru bisa berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan, yaitu bagaimana menjadikan nilai-nilai atau prinsip-prinsip universal atau perilaku-perilaku etis ini juga diajarkan kepada anak, termasuk kepada guru itu sendiri. Sudah memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, beliau menyebutkan bahwa pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya adalah pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ini sangat terkait Bapak Ibu guru dengan pembelajaran yang berpusat pada murid. Bagaimana seorang pengambil kebijakan atau dalam menerapkan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran harus memprioritaskan bagaimana kebijakan dan keputusan yang diambil itu betul-betul berpihak pada murid, agar betul-betul kebijakan, keputusan itu mampu mengantarkan anak betul-betul pada keselamatan dan kebahagiaan mereka setinggi-tingginya. Kemudian Bapak Ibu guru, bagaimana nilai-nilai yang tertanam di dalam diri kita betul-betul berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai kebajikan universal yang kita pegang teguh betul-betul menjadi pertimbangan juga dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Sehingga apa yang kita putuskan betul-betul memberikan manfaat, memberikan maslahat untuk semuanya. Bukan sekedar kepada murid. Walaupun pada dasarnya pengambilan keputusan itu kita upayakan berfokus pada murid, akan tetapi bagaimana juga kebijakan yang kita ambil bisa juga menjaga nilai-nilai kebajikan yang kita pahami atau yang kita yakini. Terkait materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan pembelajaran saya sampai ke depan ini, alhamdulillah begitu banyak yang saya ambil pelajaran. Bapak fasilitator dalam hal ini Pak Sutrisno, Masya Allah luar biasa. Beliau seperti coach. Saya rasakan ternyata peran beliau selama ini seperti coach, terus menggali potensi yang ada di dalam diri saya, khususnya dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi pada pembelajaran ini, pengujian pengambilan keputusan yang telah saya ambil berdasarkan dampingan dari Bapak fasilitator termasuk Ibu pengajar praktik. Jadi pengambilan keputusan yang saya rasa saat ini alhamdulillah lebih efektif. Dan tentunya kadang masih ada pertanyaan-pertanyaan di dalam diri saya dalam mengambil keputusan, akan tetapi terus digali dengan adanya pendamping, adanya fasilitator yang terus membimbing saya. Jadi dalam pengambilan keputusan, salah satu hal yang dibutuhkan, saya bisa ambil pelajaran bahwa coaching ini
adalah hal yang penting yang dibutuhkan oleh seseorang, khususnya dalam pemimpin pembelajaran untuk mengambil keputusan. Maka seorang guru baiknya dia harus punya coach, seorang coach. Dan ini bisa dilakukan dengan menjalin kolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain atau dengan pimpinan atau yang kita percaya yang bisa memberikan coaching kepada diri kita. Dalam mengambil keputusan, pengaruh aspek sosial emosional itu begitu tinggi atau begitu besar terhadap keputusan yang diambil. Menerapkan PSE pada dasarnya dilakukan dengan berbagai macam cara dan paling tidak ada 5 komponen utama dalam kerangka pengambilan keputusan dengan memperhatikan aspek sosial emosional ini. Ada self awareness atau kesadaran diri, kemudian yang kedua self management atau pengelolaan diri, kemudian yang ketiga social awareness atau kesadaran diri, atau yang keempat relationship skills atau kemampuan berinteraksi sosial dan responsible decision making atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kita sudah paham tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun kedudukan mereka sebagai anggota masyarakat. Dan tujuan ini selaras dengan tujuan pembelajaran sosial emosional PSE, yaitu bagaimana murid mampu mencapai kebahagiaan dan keberhasilan dalam hidup dengan keseimbangan antara kompetensi akademik dan kompetensi sosial emosional mereka. Penerapan PSE ini bisa menjadi strategi sekolah dalam memastikan well-being peserta didik sehingga proses belajar yang dialami di sekolah maupun di luar sekolah itu bisa menjadi sebuah proses yang konstruktif, menjadi sebuah proses yang menyenangkan bagi murid. PSE bisa mengurangi stres, bisa mengurangi tekanan yang dialami dalam proses belajar, sehingga betul-betul mampu membantu peserta didik menjadi individu yang memiliki sikap positif yang baik terhadap diri mereka maupun terhadap orang lain dalam kehidupan sosial mereka. Hal inilah yang menjadikan penerapan PSE yang berorientasi pada kondisi dan well-being siswa, sehingga konsep pembelajaran yang berpihak pada murid bisa diterapkan dan tujuan yang diharapkan insya Allah bisa tercapai. Bapak dan Ibu guru. Kemudian bagian terakhir, kesimpulan yang bisa saya tarik dari pembelajaran modul ini, materi ini, dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya. Alhamdulillah setelah melewati 3 paket modul, mulai paket modul yang pertama tentang paradigma dan visi guru penggerak, di mana di situ dibahas filosofi pendidikan KHD, kemudian bagaimana nilai dan peran guru penggerak, kemudian bagaimana visi guru penggerak, dan juga termasuk budaya positif. Kesemuanya ini tentunya berfokus pada pembelajaran yang berfokus pada murid. Sebagaimana yang saya sudah lalui di paket modul 2, yaitu praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi seorang guru, semuanya berfokus kepada murid. Murid, dan murid. Sampai pada paket modul ini di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, bahwa keputusan-keputusan itu juga berpihak pada murid. Jadi inti utama adalah bagaimana seorang guru betul-betul bisa menjadi fasilitator, memanfaatkan segala potensi yang ada, menuntun murid itu. Bukan sekedar kognitif mereka, etika mereka, akhlak mereka juga penting untuk dipimpin. Dan mengambil keputusan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tentunya keputusan yang baik itu menerapkan konsep-konsep yang telah dilakoni oleh para ahli tentunya. Dalam pengambilan keputusan banyak paradigma, yang banyak prinsip yang perlu untuk kita lakukan, termasuk dalam pengujian keputusan itu, sehingga keputusan-keputusan itu betul-betul bisa memberikan maslahat, betul-betul bisa memberikan murid itu atau mengantar murid itu pada kebahagiaan yang mereka, baik sebagai individu maupun kedudukan mereka di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu guru, sebelum mempelajari modul ini, tentunya saya pernah menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema. Jadi tentunya ada perbedaan. Setelah saya mempelajari modul ini, banyak sekali pertimbangan-pertimbangan
yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan dalam modul ini. Khususnya pada modul ini, jadi ada 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu prinsip berbasis hasil akhir, prinsip berbasis peraturan, dan prinsip berbasis rasa peduli. Termasuk 4 paradigma dilema etika, yaitu individu, masyarakat, rasa keadilan versus rasa kasihan, kebenaran dan kesetiaan, jangka pendek dan jangka panjang. Ternyata memetakannya itu begitu penting. Ini yang saya pelajari pada modul ini, termasuk langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang 9 langkah. Bagaimana langkah-langkah ini bisa dilaksanakan, mulai dari mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa-siapa saja yang terlibat, apa-apa yang relevan, sampai setelah membuat keputusan itu ditinjau lagi keputusan dan direfleksikan. Betul-betul lebih efektif bagi saya, memang lebih lengkap, dan selama ini dalam pengambilan keputusan beberapa hal yang berbeda. Biasanya hanya dengan renungan, mungkin perasaan, menggali pendapat dari rekan-rekan yang saya anggap bisa membantu saya dalam mengambil sebuah keputusan. Tentunya satu hal juga yang saya pelajari selama ini sebelum masuk ke modul ini dalam mengambil keputusan adalah seseorang itu tidak boleh dalam keadaan emosional. Apakah dia sedang marah atau kesedihan yang begitu mendalam, suasana emosinya tidak teratur atau tidak normal. Maka dalam posisi ini seseorang tidak boleh mengambil keputusan. Betul-betul dalam kondisi tenang. Di sini juga bisa dimanfaatkan konsep mindfulness yang saya juga pelajari dalam modul ini. Bapak dan Ibu guru, dampak mempelajari konsep ini bagi saya, perubahan yang terjadi pada cara pandang saya dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran itu tentunya begitu besar. Begitu banyak pertimbangan-pertimbangan yang sekarang yang saya butuhkan ketika ingin mengambil keputusan. Dan salah satu tantangan tentunya yang masih saya pikirkan pada saat ini, mudah-mudahan bisa saya dapatkan pada modul-modul berikutnya, bagaimana jika keputusan-keputusan yang sulit untuk diambil sementara, keputusan ini ingin diambil secara cepat. Keputusan ini sudah ingin diambil sesegera mungkin, sementara waktu yang sempit, kondisi emosional juga yang tidak mendukung, maka disinilah dibutuhkan kolaborasi dengan teman-teman. Dalam bahasa yang selama ini yang saya pahami adalah musyawarah. Jadi itu mungkin dalam pengambilan keputusan hasil musyawarah, insya Allah itu adalah keputusan yang terbaik. Tentunya dengan memperhatikan juga paradigma, prinsip pengambilan keputusan, serta langkah-langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan yang saya sudah pelajari dalam modul ini. Bapak dan Ibu guru, mempelajari topik pada modul ini bagi saya sangat penting sebagai seorang individu dan posisi saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Begitu penting mempelajari modul ini, mudah-mudahan yang berikutnya saya bisa mengamalkan dalam aksi nyata saya di lingkungan saya secara pribadi, dan insya Allah di masa-masa yang akan datang boleh jadi di kondisi-kondisi tertentu apa yang saya pelajari pada modul ini sangat saya butuhkan. Demikian Bapak Ibu guru, koneksi antara materi yang saya bisa berikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi terima kasih atas dukungan motivasi dari Bapak Fasilitator Pak Sutrisno, kemudian Ibu pengajar praktik Ibu Saniasa, atas segala dukungan dan semangatnya selama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik. Untuk rekan guru, rekan-rekan CGP tetap semangat dan tetap bahagia insya Allah. Semoga apa yang kita pelajari dalam program pendidikan guru penggerak ini bisa kita praktekkan dalam aksi nyata di sekolah kita masing-masing insya Allah. Dan semoga setelah ini kita tetap bisa untuk terus berkolaborasi dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.